Jadi For Acoustic memberikan kita 3 IEM terbaru mereka, di mana cuma satu IEM saat ini yang sudah dirilis dan 2 IEM ini adalah IEM yang belum dirilis dan harganya bahkan belum ada harga resminya bakal keluar jadi berapa. Dan ini adalah 2P, 4P, dan 18. Jadi ini video bakal lumayan panjang karena gue bakal jadi ini satu video. Dan sebelum kita mulai, disclaimer dulu untuk review ini. Unit-unit ini disediakan oleh Denny dari distributor dari For Acoustic. Dia meminjamkan unit-unit ini dan kita tidak mendapatkan apapun, kita nggak dapat komisi apa atau segala macam apapun. Jadi review ini sepenuhnya opini gue saja. Oke. Jadi review ini bakal lumayan panjang dan gue bakal review satu-satu IEM ini dan macam-macam sound signature dan lain-lainnya. Tetapi sebelum itu gue mau mulai dulu dengan build quality dan packaging. Jadi untuk packaging sebenarnya kita nggak dapat packaging finalnya, nggak tahu dia bakal jual dapat packagingnya dapat apa aja, aksesoris segala macam. Kita cuma dikasih case ini doang, yang sebenarnya case ini lumayan cakep. Jadi ya kita cuma tahu kita bakal dapat case ini doang, nggak tahu nanti production packagingnya bakal kayak apa. Tapi ya gitulah. Dan setidaknya untuk build quality yang kita bakal ngomongin sekarang, build quality si For Acoustic ini cukup konsisten di antara ketiga model, sebenarnya malah nih sama persis. Satu-satu perbedaan adalah di For Acoustic yang model paling murah, yang ini 2P, dia nggak ada switch. Sedangkan untuk IEM yang lainnya, yang si 4P dan 8P yang merupakan model lebih tingginya, mereka ada switch. Dan itu doang perbedaannya. Dalam bentuk, build quality-nya. Suaranya sih beda. Nah, tapi untuk overall build quality menurut gue ini cukup bagus. Shellnya lumayan ringan dan bentuknya pseudo custom IEM gitu ya. Fittingnya lumayan dalam dan nozzle bentuk nozzle standar gitu ya, kayak Spinfit CP100 segala macam bakal muat di nozzle ini. Jadi kalau lu punya masalah dengan nozzle yang masuk lumayan dalam dan lu kurang suka sama pseudo custom IEM, mungkin itu suatu hal yang lu harus coba dulu. Tetapi overall, walaupun dia punya vent lumayan gede di belakang sini, fokus dong. Nah di sini isolation IEM ini juga masih lumayan bagus, jadi oke lah. Selain itu untuk permasalahan kabelnya, semuanya mempunyai kabel yang sama. Kabelnya menurut gue lumayan oke. Tapi dari splitter ke bawah kabelnya itu benar-benar cukup lentur dan gak ada memori apa-apa segala macam, no problem. Mikrofonnya juga gak terlalu banyak. Tapi entah kenapa dari splitter ke atas kabelnya agak kaku gitu ya. Dia berusaha balik ke bentuk aslinya dan agak mikrofonik. Tapi setidaknya chin slidernya berfungsi dengan baik. Dan satu permasalahan sama kabelnya tentunya adalah dia pakai straight jack. Gua kurang suka pakai straight jack untuk IEM segala macam, untuk apapun yang portable, karena kalau pakai straight jack lu colok di HP, dia punya titik tumpu yang lebih jauh. Kemungkinan besar dia bakal lebih besar kemungkinan dia bakal ngerusak jack lu kalau ketekan atau ketarik atau segala macam. Selain itu untuk di bagian over ear-nya, karena ini IEM over ear, dia nggak ada heat shrink, ada semacam heat shrink sih, cuman dia nggak ada wire segala macam, jadi ini udah kebentuk dari sononya, tapi dia nggak ada kayak memory wire segala macam. Jadi menurut gue lebih demen kayak gini sih dibanding ada memory wire-nya, lebih nyaman. Nah, sekarang kita bakal ke bagian menariknya, kita bakal ngomongin sound. Dan kita mulai dengan model paling murahnya, si 2P. Satu hal sebelum kita mulai, suaranya semuanya konsisten di range ini. Overall semua suaranya 2P, 4P, dan 8P. Itu overall tuh lebih sound signature lebih ke arah V-shape, tapi dengan mid range yang juga masih lumayan ada. Dan terutama untuk si 2P, kalau kita ngomongin masalah bassnya, si 2P ini bassnya kuantitasnya lumayan banyak, tetapi menurut gua mungkin masih kurang. Kalau lu bass set yang benar-benar bass set akut gitu ya, lu suka dengerin dangdut koplo apa segala macam, mungkin ini masih kurang. Tapi kalau lu suka bass yang lebih ada dibanding IEM lainnya, atau IEM netral, menurut gue ini bakal cocok. Dan representasi bass di si 2P ini cukup bagus. Sub bass slam dan kick dan punch di mid bassnya menurut gue cukup bagus. Texture juga oke aja.
walaupun si bassnya si 2P ini ada ngebleed dikit ke mid range, tapi gue nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dan ini juga kalau kita ngomongin speednya, bassnya si 2P ini nggak terlalu cepat, dia lebih ke arah biasa aja kecepatannya. Dia nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Kalau lu dengerin lagu-lagu super cepat kayak Dragon Force atau metalan gitu ya, mungkin ini bakal ketinggalan dikit di masalah bassnya. Tapi untuk lagu lain, gua nggak menemukan masalah apa-apa untuk masalah speednya. Nah, sekarang kalau kita ngomong masalah mid range-nya si 2P ini lumayan tebal. Dia lumayan berbody, dan menurut gue ini suatu hal yang jarang terjadi, terutama kalau untuk IM V-shape biasanya mid range-nya tuh jauh, kadang ompong gitu ya. Tapi si 2P ini masih ada lumayan body, mid range-nya masih lumayan berbody. Jadi vokal cowok dan vokal cewek segala macam, instrumen, suara juga masih oke banget. Untuk separasi dan detail di mid range juga gue nggak ada problem sama sekali. Menurut gue cukup bagus. So ya, gue nggak ada banyak komplain untuk masalah mid range-nya. Satu-satu komplain yang gue ada yang lumayan besar adalah kita mulai ngomongin treble-nya si 2P ini. Treble 2P ini lumayan, bukan kasar ya, dia ada kayak macam ada suara BA-nya tuh kedengaran banget kalau ini pakai BA gitu di IM si 2P ini. Jadi ada semacam BA timbre kalau gue sebut, ada suara ke BA-BA-annya gitu. Dimana treble tuh nggak benar-benar smooth, dan bahkan walaupun udah menggunakan BA, extension juga nggak terlalu bagus, dan sibilance di sini lumayan berasa. Jadi kalau lu nggak tahan sama sibilance, mungkin lu mau agak jauh-jauh dari si 2P. Memang sih dia nggak over gimana banget, tetapi lumayan berasa dibanding sibilance pada yang seharusnya. Oke. Extension, seperti tadi gue bilang, extension nggak terlalu bagus gimana banget. Pendengaran gue berhenti di sekitar 17K, tapi extension di si 2P ini gue cuma bisa dengar sampai sekitar 15-16K. Setelah itu dia udah mulai drop off, bahkan sebelum pendengaran gue berhenti. Jadi ya, keep that in mind. Untuk overall speed dan detail untuk treble menurut gue cukup oke. Gue nggak ada problem untuk masalah itu. Dan setelah itu kita bakal ngomongin soundstage-nya si 2P ini. Soundstage-nya 2P ini cukup wide. Kalau misalkan ini kepala gua, width-nya si 2P ini soundstage-nya lumayan luas, dia bisa sampai segini, sampai hampir ke ke lebar kepala gua. Tapi depth-nya kurang bagus. Depth-nya soundstage-nya si 2P ini lumayan masuk ke dalam. Jadi suaranya tuh masih berasa ada dari dalam kepala banget untuk masalah depan belakangnya. Jadi center suara itu kira-kira dari sini. Untuk imaging gue gak ada banyak masalah sama si 2P. 2P menurut gue imagingnya cukup bagus. Gue merasa di dalam masih ada akurasi sekitar 45 derajatan untuk arah suara dari mana. Tapi sekali lagi untuk masalah soundstage dan imaging, kuping gue lumayan berbeda dari reviewer lain, dan persepsi gue akan kedua hal tersebut cukup berbeda. Jadi take it with a grain of salt. Nah, sekarang kita mau ngomongin model yang 4P. Dan disinilah dimana review kita mulai agak ribet, karena si 4P ini banyak modenya. Switch-nya ini mengubah suaranya si 4P cukup signifikan, yang merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Kalau misalkan IM lain yang punya switch segala macam, biasanya suara itu berubah dikit-dikit, paling cuma kayak 1 desibel, 2 desibel, bassnya berkurang, midrange berkurang, treble berkurang. Tapi si 4P ini lumayan banyak perubahannya, dan itu yang gue bakal ngomongin sekarang pas kita mulai ngomongin soal si bassnya si 4P. Bassnya si 4P ini sama halnya dengan 2P, lumayan ke emphasize. Kuantitasnya berkurang dikit aja dari 2P, tapi masih cukup banyak. Dan untuk texture menurut gue ini improvement yang cukup banyak. Speed menurut gue masih kurang lebih masih sama, dia masih kecepatannya medium. Kalau lu dengerin lagu yang super cepat, dia masih agak ketinggalan. Tapi sub bass slam, mid bass kick and punch menurut gue overall bagus banget untuk si 4P ini. Dia juga masih ada bleed sedikit ke mid range-nya si 4P ini. So ya nggak terlalu banyak sih, cuman gue pengen bilang aja kalau itu memang masih ada dikit aja dari persepsi gue. Dan di antara switch ini dia ada 3 switch. Kalau untuk switch nomor 1 lu matiin,
dia bakal kurangin kuantitas bassnya si 4P ini, dan dia bakal menjadi suaranya lebih ke arah bass naik dikit dari netral, nggak terlalu banyak dari netral tapi masih ada naik dikit lah bassnya lah. Lumayan banyak pengurangan bassnya, dia berkurang kayak sekitar 5 desibel dari pendengaran gua, dan merupakan hal yang cukup signifikan. Kayak 4-5 desibel lah, enggak, kayaknya belum sampai 5 deh, cuma 4-an doang dari pendengaran gua, kayak 4-5 lah. Dan menurut gue itu suatu hal yang jarang terjadi. Jarang ada IEM yang menggunakan switch yang mengubah suaranya gitu banyaknya. Jadi kalau lu kurang suka sama kuantitas bassnya si 4P, mungkin dia terlalu banyak, lu bisa kurangin kuantitasnya. So ya, selain itu begitu kita mulai ngomong mid-range-nya si 4P ini suaranya lebih berbody lagi dibanding si 2P. Apa namanya, detail dan separasi si 4P ini lebih bagus dibanding 2P. Gua nggak ada komplain banyak soal mid-range-nya si 4P. Menurut gua overall bagus banget, so yeah, no problem. Dan untuk switch nomor 2 itu yang berguna untuk mengurangi mid-range si 4P. Tapi kalau lu matiin switch tersebut, lu pindahin ke arah bawah gitu ya switchnya, suaranya bakal jadi aneh. Justru suaranya jadi agak kopong, mid-range-nya kayak mundur banget, dan agak-agak mulai agak tipis suaranya. Gue kurang teman, jadi gue biarin aja di switch-nya di posisi on untuk nomor 2. Dan permasalahan terbesar dari 4P ini adalah ketika kita mulai ngomongin masalah treble. Treble-nya si 4P ini gue bisa bilang bener-bener tajam banget. Jadi crunch BA yang gue rasakan sebelumnya ada di 2P, ini ada lebih lagi di si 4P. Sibilance yang ada di 4P itu juga lebih berasa lagi. Jadi ini bagi gue merupakan suatu masalah yang lumayan besar. Gue gak terlalu tahan sama sibilance, dan sibilance di 4P ini cukup banyak. Treble sekali lagi kuantitasnya juga lumayan banyak, jadi ya itu to be expected lah. Untuk masalah detail dan separasi, menurut gue nih cukup bagus treble-nya, so gak ada masalah. Tapi untuk masalah sibilance dan treble crunch yang tadi gue sebut, itu adalah mungkin gue rasa ada gunanya kenapa ada switch nomor 3 ini. Switch nomor 3 ini kalau lu pindahkan ke posisi off, dia gunanya untuk mengurangi kuantitas treble, dan begitu lu matikan switch nomor 3, treble-nya bagi gua itu berkurang lumayan banyak kuantitasnya. The overall jadi jauh lebih smooth, sibilance-nya berkurang jauh, dan treble crunch di treble ini bakal berkurang cukup banyak, sehingga gua pun bisa menikmati si 4P ini cukup lama. Walaupun memang sibilance-nya masih ada sekali-sekali, tetapi no problem at all setidaknya bagi gua. Extension juga dia nggak terlalu bagus, extensionnya kayak setara sama si 2P, mungkin lebih bagus dikit, tapi sekali lagi sebelum 17K pun dia sudah roll off. So ya, untuk soundstage dan imaging, soundstage-nya kurang lebih masih sama, weight-nya juga sama-sama luar biasa. Satu-satu improvement dari si 4P adalah depth-nya lebih bagus. Dia sekarang lebih jauh, dia bisa lebih mendekati depan muka gua. So ya, imaging gue rasa kurang lebih masih sama, masih 45 derajatan. Untuk masalah akurasi, gua nggak bisa merasakan persepsi imaging apapun di atas akurasi itu. So ya, dan terakhir kita bakal ngomongin soal si 8P. 8P ini merupakan model favorit gue, dan tentunya itu juga dengan harganya pun menurut gue ini merupakan sebuah IEM yang cukup bagus. Dan kita mulai aja dengan ngomongin si bassnya si 8P. 8P ini bassnya anehnya, walaupun dia lebih modelnya lebih tinggi, entah kenapa bassnya menurut gue dia kualitasnya lebih jelek dibanding si 4P. Menurut gue bassnya si 8P ini teksturnya lebih jelek dibanding si 4P. 8P ini tapi speed bassnya lebih bagus dikit,
kuantitas bassnya juga lebih sedikit. Dia masih lumayan ke emphasize, lu bakal merasakan dia masih ada, bassnya masih ada banget. Tapi sekali lagi, kalau lu bass head ini pasti nggak bakal cukup. Tapi kalau lu suka emphasis di bass, lu suka bass yang lebih banyak gitu ya dari netral, ini masih bakal cukup buat lu. Gue rasa mesti cocok sih. Dan overall mid bass bleed juga berkurang di si 8P, dan switch di 8P ini dia cuma ada 2 switch gitu ya. Dia ada switch 1 dan 2. Nomor 1 itu ngurangin bass, nomor 2 ngurangin treble. Kalau lu matiin switch nomor 1, bassnya bakal berkurang kuantitasnya, dan itu cuma bakal kayak naik dikit dari netral. Jadi ya, kalau lu suka bass yang lebih netral tapi naik dikit gitu kuantitasnya, gue rasa ini bakal cocok. Kalau kita ngomongin mid range si 8P, mid range 8P ini overall dia lebih tipis dibanding si 4P maupun 2P, tetapi mid range 8P menurut gua jadi suaranya lebih pas. Ini mid range lebih mendekati ke arah yang gua suka. Dia nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga, dan separasi dan detail di mid range menurut gua bagus banget. Jadi gua nggak ada problem di situ. Selain itu, untuk masalah treble, si 8P ini mungkin merupakan yang paling smooth di antara semuanya. Bagi gue, si 8P ini bahkan di konfigurasi stock merupakan yang terbaik untuk presentasi treble-nya. Walaupun memang kalau misalkan di stock configuration dia masih ada sibilance dan BA crunch, tapi kalau lu kalau lu matikan switch nomor 2, dia bakal jauh lebih smooth. Dan overall gue jauh lebih bisa menerima konfigurasi ini, bahkan dengan konfigurasi IM lainnya. Menurut gue ini yang paling bagus menurut gue. Separasi dan detail juga kayak 1-2 kelas di atasnya si 4P. So ya, extension sayangnya masih sama. Gue nggak tahu kenapa semua IM di sini extensionnya kurang lebih sama. Dia di 15-16K udah mulai roll off, dan di 17, dan dia bahkan nggak sampai 17K di mana pendengaran gue berhenti. Untuk si 8 Plus ini, alasan kenapa gue benar-benar suka banget sama IM itu, walaupun dia punya masalah di treble dan untuk harganya, gue lo sebut harganya ya, si 8P ini harganya 11 juta. Di harga 11 juta menurut gue itu suatu hal yang susah untuk ditolerir. Tapi si 8 Plus ini punya suatu hal yang benar-benar menarik, yaitu adalah presentasi soundstage. Soundstage si 8 Plus ini di kuping gue itu benar-benar luas, besar kali. Dan ini merupakan hal yang menurut gue, ini yang membuat gue benar-benar tertarik sama si 8 Plus, karena ini suaranya jadi benar-benar gede banget. Kalau misalkan ini kepala gue, soundstage si 8 Plus itu benar-benar berasa kayak di sekitar kepala gue. Dan ini mungkin termasuk salah satu IM yang gue bisa bilang kalau rasanya kayak pakai headphone untuk masalah soundstage-nya. Gue nggak suka pakai phrase tersebut. Gue jarang banget sebut IM itu berasa kayak pakai soundstage, kayak pakai headphone, karena headphone apa dulu nih gitu kan. Tapi ini termasuk salah satu IM yang dimana gue merasakan suara itu bisa berasa kayak ada pas di muka gue untuk masalah soundstage with depth, dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan untuk width, lebar soundstage ini pun rasanya kadang bisa malah keluar dari kepala gue, dan itu suatu hal yang jarang terjadi untuk IM di rentang harga manapun. So ya, gue cukup kagum sama si 18 untuk masalah itu. Imaging gue rasa masih kurang lebih setara dengan saudara-saudaranya. Imagingnya akurasinya masih 45 derajatan, masih cukup bagus. Gue nggak bisa persepsikan, gue nggak bisa rasakan imaging di atas itu untuk akurasi. Jadi ya, mungkin dia bisa lebih bagus lagi dari itu. Gue nggak bisa rasakan, sayangnya. Tetapi soundstage si 18 inilah yang membuat gue, walaupun di harga 11 juta, menurut gue ini IM yang luar biasa. Tapi sekarang bagaimana dia dibandingkan IM lain di rentang harga yang sama, itu yang kita bakal bahas sekarang. Jadi si 2P ini harganya tuh 2,5 juta. Ini saat ini sudah mulai dijual, dan lu bisa temukan di Tokped apa segala macam gitu.
dan makanya gue bisa temuin harganya. Si 4P ini harganya belum final, dia mestinya sekitar di 5 jutaan, dan si 8 plus ini masih di harga sekitar 8 jutaan. 8 lagi, 11 jutaan. 11 juta. 8 plus itu 11 jutaan. Si 2P ini berarti dia melawan IM macam Starfield, KXSS, dan AR2XR. Menurut gue, kalau lu nggak cocok sama sound signature si Starfield, KXSS, ataupun AR2XR, kalau lu suka suara yang agak V-shape dan lu suka treble yang agak spicy gitu ya, agak pedes sedikit, mungkin ini bakal cocok buat lu. Untuk masalah performa teknis, menurut gue dia masih setara lah sama si KXSS sama Starfield. Mungkin kurang dikit lah dari itu dua. Cuman kalau lu suka suara V-shape tanpa mid-range yang dikorbankan, mungkin ini bakal cocok buat lu. Jadi untuk masalah si 4P, mungkin 4P ini merupakan overall yang paling dapat di rekomendasikan karena nggak terlalu mahal dan suaranya menurut gue paling oke untuk di harganya. Walaupun kalau dibandingkan dengan si Blessing 2 dan IM lain di harganya kayak DM8, T-Audio Legacy 4 segala, agak susah untuk rekomendasiin si 4P karena 4P itu treble gua pribadi gua nggak tahan sama si treble 4P dalam konfigurasi stok. Begitu lu turunin, dia memang jauh lebih bisa ditolerir. Cuman dengan IM lain yang ada di harga segini kayak si Blessing 2, menurut gua secara teknis pun dia kalah sedikit, kayak satu tahap di bawahnya si Blessing 2. Ini mungkin lebih patut dibandingkan dengan si BGVP DM8. Menurut gue sama si BGVP DM8, kalau lu kurang suka suara santainya si BGVP DM8, mungkin ini bakal lebih cocok sama lu. Dan suaranya dia pun dapat diubah lumayan banyak dengan switch ini. Jadi mungkin salah satu konfigurasi ini bakal cocok sama preferensi lu. Gue saranin untuk si 4P ini lu coba dulu, karena ini IM yang menurut gue kalau lu memang suka suara V-shape dan lu mengharapkan performa teknikal yang cukup bagus, menurut gue patut dicoba IM ini. Dan switch ini pun lu bisa ubah suaranya kalau misalnya lu kurang demen gitu kan, satu atau dua bagiannya. So si 8 plus ini menurut gue kalau dibandingin sama Moondrop S8, A8 segala macam, dan bahkan lawan Blessing 2, secara teknis dia kalah sedikit dari itu semua. Dan treble-nya itu sendiri pun merupakan problem juga. Gua biasanya nggak bakal bisa mentolerir hal tersebut di harga segini, di harga 11 juta. Presentasi treble seperti itu menurut gua merupakan suatu hal yang cukup kritis. Tetapi karena cara dia mempresentasikan suara, stage-nya itu benar-benar luar biasa banget, gua masih bisa merekomendasikan ini kalau lu sudah coba dan lu suka soundstage yang cukup luas. Kalau lu suka soundstage yang cukup luas, lu suka presentasi suara si 8 plus ini, menurut gue di 11 juta ini bisa menjadi ayam yang lu bisa pertimbangkan. Apalagi kalau lu mungkin kurang cocok sama si Moondrop S8, A8 segala macam gitu di harga segini, ataupun IR M7, M9 dari Sony, mungkin ini lu bisa pertimbangkan. Kalau lu sensitif sama treble kayak gue, dan lu nggak mau mengorbankan hal tersebut, mungkin ini bukan ayam untuk lu. Dan kamera gue barusan mati, jadi sisa video ini mungkin bakal freeze frame atau hitam doang. Gue rasa itu tanda-tanda kalau video ini mungkin sudah agak kepanjangan. Ada kemungkinan gue mungkin ada kelewatan 1-2 hal pas gue review ayam-ayam ini. Jadi kalau kalian pengen klarifikasi karena ini video yang cukup panjang soal 1-2 hal tentang ayam-ayam ini, komen saja di bawah di section comment. Dan sekali lagi thanks untuk Denny karena udah pinjemin ayam-ayam ini. Komen apa yang kalian pikirkan soal si video ini ataupun ayam-ayam ini.
subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, dan like kalau kalian like video ini. So yeah, bye.